Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya berterima kasih atas bantuan dan kesempatan kesehatan yang diberikan Tuhan kepada saya, sehingga saya dapat mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia pada minggu ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Rasa Suka dalam Psikologi. Yang pertama-tama saya ingin menyampaikan pernah nggak sih ada rasa wondering, kok aku bisa ya suka sama orang seperti itu, atau kok mau sih itu orang yang sama orang itu kok bisa suka padahal belum pernah ketemu. Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya terkait ketertarikan kita terhadap manusia lain. Apa sih yang sebenarnya membuat kita as a human being bisa tertarik sama orang? Sebenarnya mungkin udah pada tahu juga sih, cuman di sini saya akan lebih mengelompokkan lagi based of psychological study dan tentunya momen-momen. Ternyata di agama Islam itu udah menjelaskan dari dulu loh, yang menjadi bukti bahwa Islam dan sains tidak pernah bertolak belakang selama sainsnya itu benar, dan semoga ini bisa dijadikan untuk mencegah kita semua dari kesalahan-kesalahan lainnya. By the way, ini saya ambil teori ini dari bukunya Roland S. Miller yang judulnya Intimate Relationship 7 tahun edition. Jadi begini, di situ dia bilang bahwa the most fundamental assumption about interpersonal attraction is the our attraction the other person is rewarding to us. Karya Clorer dan Byron tahun 1974. Dan reward di situ ada dua macam sifatnya, yang pertama direct dan yang kedua indirect. Intinya kita mendapat keuntungan dari orang tersebut. Kalau direct, keuntungan yang langsung terukur gitu, kayak baiknya, pinternya, ngasih saran, lucu dan nggak pelit. Kalau indirectnya susah terukur langsung, kayak misal membuat keuntungan yang bersifatnya kayak subjektif terhadap dia. Oke, langsung aja faktor yang pertama, proximity. Liking those near. Kita cenderung bisa tertarik dengan orang-orang yang berada dekat kita atau di sekitar kita. Sebenarnya intinya adalah familiarity. Walaupun nggak pernah berinteraksi, cuman sering lihat aja wajahnya, atau sebaliknya nggak pernah ketemu tapi sering ngobrol. Ini bisa menjadi salah satu faktor ketertarikan kita terhadap seseorang, dan Islam perintah untuk mencegah hal ini juga sangat jelas. Tunjukkan pandanganmu, misalnya apalagi ketemu lawan jenis. Yang kedua, physical attractiveness. Liking those who eyes lovely. Ini panjang banget sih kalau dijelaskan. Yang jelas fisik itu sebuah faktor, tapi bukan faktor terbesar. Banyak yang cakep tapi ternyata sombong atau kurang pintar atau pelit dan karakteristiknya buruk lah lainnya, dan itu bisa langsung bikin hilangnya ketertarikan. Itu yang pertama, kayak semacam insecure gitu sih. Yang kedua, memang ada standar kecakapan, entah itu wajah simetris atau tubuh yang proporsional, tetapi orang juga punya interest yang berbeda-beda, jadi tetap ada subjektivitas di sini. Yang keempat, similarity. Liking those who are like us. Beda ya, yang sama yang sebelumnya, ini maksudnya yang mirip sama kita, dan ini menurut saya faktor yang paling besar, punya kesamaan, jadi nyambung. Dan ini menurut saya salah satu faktor terbesar, kesamaan value, pandangan hidup dan tingkah laku dan prinsip-prinsip hidup dan kecocokan lainnya. Yang kelima, mungkin ini yang mengagetkan, barriers. Liking those we cannot have. Banyak nih teori lainnya yang mendukung teori ini, seperti psychological return influence atau Romeo and Juliet effect. Ketika kita nggak bisa dapat, ada dorongan yang justru bikin kita untuk struggle lebih. Semakin dilarang, semakin penasaran, semakin ingin. Seringnya yang gampang itu juga malesin kan. Ingat coy, itu semua tentang attraction, bukan tentang cinta, bukan tentang menjaga relationship. Ini hanya masalah ketertarikan pintu awal saja, dan perlu diingat juga ini faktor. Bukan semua harus dimiliki untuk tertarik dengan seseorang, bisa nyampur, bisa cuma satu. Mungkin hanya itu yang bisa saya katakan, dan saya berharap presentasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kawan-kawan saya, dan jika saya merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf karena kesempurnaan yang milik Tuhan. Demikian presentasi saya kali ini, semoga apa yang saya katakan dapat
manfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan tolong maafkan, karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.